Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiang Santan, NPMG 1D 017015 dari program studi Teknik Elektro angkatan 2017. Pada mata kuliah instrumentasi biomedis ini, saya akan menjelaskan terkait mekanisme potensial aksi pada tubuh yang merupakan tugas ujian tengah semester mata kuliah instrumentasi biomedis yang diampu oleh Bapak Faisal Hadi STMT. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme potensial aksi pada tubuh. Potensial aksi adalah aliran ionik positif dan negatif yang bergerak di membran sel. Nah, semakin besar diameter akson, maka semakin cepat penghantaran potensial aksi, karena tahanan arus listrik berbanding terbalik dengan luas penampang penghantar dari arus tersebut. Nah, penyebab potensial aksi itu sendiri dapat ditimbulkan oleh adanya sensasi yang dirasakan oleh tubuh. Pada saat ini terdapat dua sensasi yang dapat dijelaskan, yaitu adalah general sense dan juga special sense. Yang pertama general sense, di mana reseptornya secara luas tersebut di tubuh atau tersebar di tubuh. General sense ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu somatic sense dan juga visceral sense. Somatic sense ini menyediakan informasi secara sensorik tentang tubuh dan lingkungan sekitar, yang termasuk di dalamnya adalah sentuhan, tekanan, suhu, dan juga termasuk nyeri. Selanjutnya adalah visceral sense, yang menyediakan informasi tentang keadaan organ internal, yang terutamanya itu nyeri dan tekanan. Yang kedua itu ada special sense. Selain general sense, ada special sense. Special sense ini lebih mengkhusus pada struktur maupun penempatan pada organ tubuh. Yang termasuk dalam special sense adalah bau, rasa, cahaya, dan juga keseimbangan. Selanjutnya, komponen dari potensial aksi itu sendiri. Nah, kanal-kanal yang berperan itu pada potensial aksi ini ada beberapa. Yakni yang pertama adalah kanal natrium bergerbang voltase, dan juga satu lagi adalah kanal kalium bergerbang voltase. Pada kanal natrium bergerbang voltase terdapat dua jenis macam gerbang yang terdapat di dalamnya, yaitu gerbang aktivasi dan gerbang inaktivasi. Gerbang aktivasi merupakan gerbang yang ketika potensial membran istirahat, maka potensial akan meningkat dari minus 90 mV menjadi 0. Dan akhirnya mencapai suatu voltase, biasanya itu berkisar antara minus 70 dan minus 50 mV. Keadaan ini menyebabkan perubahan bentuk yang tiba-tiba pada gerbang aktivasi, yang membalikan gerbang sepenuhnya hingga posisi terbuka yang maksimal. Inilah yang disebut sebagai keadaan teraktivasi. Selanjutnya adalah gerbang inaktivasi. Kenaikan voltase yang sama besarnya dengan yang membuka gerbang aktivasi juga akan menutup gerbang inaktivasi. Gerbang inaktivasi menutup dalam waktu seperbeberapa puluh ribu detik setelah gerbang aktivasi terbuka. Ketika gerbang inaktivasi telah tertutup, ion natrium tidak lagi dapat berdifusi melewati membran. Pada saat inilah potensial membran mulai pulih kembali ke dalam keadaan istirahat. Selanjutnya, yang kedua itu adalah kanal kalium bergerbang voltase. Selama keadaan istirahat, gerbang kanal dari ion kalium ini berada dalam keadaan tertutup, dan ion kalium tersebut terhalangi untuk melewati kanal ini menuju keluar. Kanal kalium hanya terbuka secara bersamaan ketika kanal natrium mulai tertutup akibat inaktivasi tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas terkait mekanisme dari potensial aksi itu sendiri. Nah, tahap-tahap potensial aksi terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah tahap istirahat, yang kedua tahap depolarisasi, yang ketiga tahap repolarisasi, dan yang terakhir itu tahap hiperpolarisasi. Kita jelaskan satu-satu. Yang pertama tahap istirahat. Pada saat ini membran dapat dikatakan terpolarisasi, karena selama tahap ini berlangsung potensial membrannya bersifat negatif dengan nilai sekitar minus 90 mV. Lanjut ke tahap kedua, yaitu tahap depolarisasi. Pada tahap depolarisasi ini, membran secara tiba-tiba menjadi sangat permeable terhadap ion natrium itu.
Hal ini menyebabkan kanal ion natrium terbuka dengan cepat dan sejumlah besar ion natrium yang bermuatan positif berdifusi masuk ke dalam akson. Keadaan membran yang awalnya terpolarisasi dengan nilai minus 90 mV secara cepat menjadi semakin positif. Dan itu adalah tahap yang kedua ya. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap repolarisasi. Tahapan ini berlangsung setelah tahap depolarisasi berakhir dan membran menjadi lebih permeabel terhadap ion kalium. Berakhirnya tahap depolarisasi adalah ketika kanal ion natrium tertutup dengan cepat yang diikuti oleh pembukaan kanal ion kalium secara lambat. Yang keempat, itu adalah tahap yang terakhir atau disebut dengan tahap hiperpolarisasi. Setelah tahap repolarisasi berakhir, dikenal suatu kondisi yang disebut positif after potensial. Keadaan ini merupakan kondisi potensial membran yang lebih negatif dari kondisi istirahat. Terjadi akibat lambatnya penutupan kanal ion kalium. Lantas apa bedanya potensial aksi dengan potensial membran? Nah, pada potensial membran merupakan potensial yang diakibatkan oleh adanya perbedaan muatan pada sisi dalam dan sisi luar dari membran sel. Proses yang berperan pada potensial membran adalah difusi dan transport aktif. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait potensial aksi dan mekanisme yang terjadi pada potensial aksi tersebut. Semoga dapat bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.